Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pembelajaran 2 dalam subtema 1 tema 9. Muatan PPKN, hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan. Dapatkah kalian menyebutkan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan? Sebagai manusia, kita memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan. Apabila mampu melaksanakan kewajiban tersebut, manusia akan memperoleh haknya, yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan bebas dari pencemaran. Lingkungan berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai hak menikmati lingkungan yang bersih dan nyaman. Agar memperoleh kondisi lingkungan seperti itu, manusia harus menjalankan kewajibannya untuk menjaga lingkungan. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Bagaimana pemerintah menyikapi masalah lingkungan hidup? Perlindungan lingkungan hidup dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 65 yaitu 1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. 2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. 4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67 dijelaskan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sekarang, kalian akan mempelajari tentang hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan. Kita memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan dapat dijaga dengan melakukan beberapa tindakan, yaitu membersihkan lingkungan dari sampah. Sampah yang berserakan harus dibersihkan agar lingkungan menjadi sehat. Yang kedua, melestarikan lingkungan dengan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Kendaraan yang ramah lingkungan dapat mengurangi pencemaran udara atau polusi. Contohnya, kendaraan ramah lingkungan adalah sepeda motor listrik dan mobil tenaga surya. 4. Memelihara lingkungan dengan cara membangun gedung ramah lingkungan. Gedung yang dibangun dengan pendekatan lingkungan disebut gedung hijau. Desain, pemilihan lokasi, konstruksi, operasi, perawatan, dan peruntukan gedung hijau diarahkan pada struktur maupun proses pemakaian yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya. Yang kelima, mengurangi penyebab polusi dengan menggunakan energi alternatif. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui sehingga tidak pernah habis. Energi alternatif bersifat ramah lingkungan, contohnya adalah air, angin, dan panas matahari. Yang keenam, menjaga kesehatan lingkungan dengan cara menanam bunga dan tanaman hijau. Tanaman hijau adalah tanaman yang sangat penting untuk membantu manusia mendapatkan oksigen. Dengan oksigen yang cukup, masyarakat bisa menjalankan kehidupan dan kegiatannya dengan lebih baik dan nyaman. Lalu, hak kita dari lingkungan. Tadi kewajiban kita terhadap lingkungan, sekarang kita mendapatkan hak kita dari lingkungan. Setelah semua kewajiban kita terhadap lingkungan dipenuhi, kita dapat memperoleh hak kita dari lingkungan, yaitu yang pertama menikmati lingkungan segar. Lingkungan yang segar membuat kita menjadi sehat dan nyaman. Dengan hidup yang sehat dan nyaman, semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minuman di pengairan sawah dan pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan hidup kita dengan memanfaatkan kekayaan alam sekitar. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan tubuh terhadap makanan. Selain itu, tumbuhan dan hewan juga dapat dijadikan sebagai sumber energi dan hiburan. Di daerah pedesaan, sapi dan kera
kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah, sedangkan kuda dimanfaatkan untuk menarik delman sebagai sarana transportasi. Hak kita dari lingkungan yang keempat adalah memperoleh lahan untuk tempat mendirikan berbagai prasarana yang mendukung kehidupan manusia. Contohnya untuk membuat tempat tinggal, gedung-gedung pemerintah, tempat olahraga, dan pertokoan. Pemanfaatan lahan tersebut tentunya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Hak kita dari lingkungan yang kelima, bebas dari pencemaran lingkungan. Lingkungan yang sehat merupakan lingkungan yang bebas dari pencemaran. Dengan lingkungan yang sehat, manusia akan tetap sehat dan terbebas dari berbagai macam penyakit. Yaitu muatan PPKN. Selanjutnya adalah muatan SBDP tentang nada dan tempo lagu. Dapatkah kalian membedakan antara nada dengan tempo lagu? Kalian tentu pernah menyanyikan suatu lagu. Menyanyi merupakan salah satu cara mengungkapkan perasaan menggunakan alunan suara manusia dan kadang diiringi alunan suara instrumen musik. Menyanyi dilakukan dengan penuh perasaan, baik perasaan sedih, gembira maupun syahdu. Saat bernyanyi, kita perlu memperhatikan kesesuaian nada dan tempo lagu. Apa yang dimaksud dengan nada dan tempo lagu? Nada tidak dapat dilihat atau diperlihatkan, tetapi dapat didengar maupun diperdengarkan. Nada adalah bunyi yang getarannya teratur. Untuk menuliskan nada digunakan notasi atau simbol. Pada dasarnya, notasi hanya dapat melukiskan dua sifat nada, yaitu tinggi rendah dan panjang pendek. Meski demikian, kita dapat mengenal, membaca, menulis, dan menyanyikan lagu dengan notasi tersebut. Nah, jenis notasi itu ada dua, yaitu notasi angka dan notasi balok. Notasi angka itu sistem penulisan lagu yang menggunakan simbol angka-angka. Nah, angka 0 sebagai tanda diam atau istirahat. Dalam perkembangannya, notasi angka dianggap kurang efektif karena tidak memiliki patokan tinggi nada yang tetap. Notasi angka lebih cocok dipakai dalam pembelajaran vokal atau menyanyi. Yang kedua, notasi balok adalah simbol atau tanda untuk menyatakan tinggi rendahnya suara yang diwujudkan dengan gambar. Notasi balok disebut juga notasi mutlak karena mempunyai patokan tinggi nada yang tepat. Misalnya A sama dengan 440 Hz, sehingga sangat efektif digunakan dalam bermain musik. Tempo adalah cepat lambatnya sebuah lagu. Ukuran untuk menentukan tempo adalah beat. Beat adalah ketukan dasar yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas pada sebuah lagu, yaitu di bawah penulisan nada dasar lagu tersebut. Kecepatan lagu bisa diukur dengan alat bernama metronom. Metronom berfungsi untuk mengatur tempo saat bermain musik. Macam-macam tempo. Tempo lambat, jenisnya ada largo, larghetto, larghissimo. Artinya largo lambat, larghetto lambat tetapi lebih cepat dari largo, larghissimo artinya sangat lambat. Tanda tempo sedang, jenisnya ada moderato artinya sedang, allegro moderato artinya sedikit lebih cepat dari moderato, jenis andante artinya perlahan-lahan, andantino perlahan-lahan tetapi lebih cepat dari andante. Tanda tempo cepat, jenisnya itu ada allegro artinya cepat, allegrato artinya agak cepat, allegrissimo artinya lebih cepat dari allegro, kemudian presto artinya cepat sekali, prestissimo artinya secepat-cepatnya.